Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hasuti Wibowo, Ibu dari SMP Saperius 1 Kota Jambi. Anak-anak Ibu kelas 9 SMP, sudah waktunya kalian mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir sekolah. Untuk mata pelajaran IPA, kalian harus mempersiapkan materi IPA kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kali ini kita akan membahas ringkasan materi IPA kelas 8 semester 1. Dimulai dengan konsep gerak makhluk hidup. Terdiri dari sistem gerak manusia, sistem gerak pada hewan, sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada manusia, letak rangka dibedakan rangka aksial dan apendikular. Aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang. Dan rangka apendikular terdiri dari gelang bahu, lengan, gelang panggul, kaki. Tulang terdiri dari tulang keras dan tulang rawan. Hubungan antara dua tulang dinamakan sendi. Ada sendi gerak, sendi kaku, dan sendi mati. Contoh sendi gerak, sendi peluru, pelana, putar. Tulang merupakan alat gerak pasif karena dapat digerakkan dengan adanya otot yang menghubungkannya. Otot merupakan alat gerak aktif. Terdiri dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos terlihat polos karena aktin dan miosinnya sudah berimpit. Kerjanya tanpa disadari. Otot lurik terlihat seperti lurik, gelap terang karena adanya aktin dan miosin, tidak berimpit. Berimpit bila kontraksi, maka otot akan memendek. Sedangkan otot jantung bentuknya seperti otot lurik tetapi bercabang. Gerak pada tumbuhan dibedakan gerak esionom, endonom, dan higroskopis. Esionom gerak yang terjadi karena rangsangan dari luar. Dibedakan tropisme, geraknya mengikuti arah rangsang. Nasti, geraknya karena adanya perubahan keturgoran. Contoh pada simulasi ini adalah seismonasti. Dan gerak taksis, gerak berpindah tempat. Sedangkan gerak endonom, gerak dari dalam sel, misalnya gerakan sitoplasma. Sedangkan higroskopis, gerak karena kadar air, misalnya biji yang pecah. Konsep yang kedua, gerak pada benda. Ada gerak yang beraturan, GLB. Ada gerak yang tidak beraturan. GLB kecepatannya tetap, maka S sama dengan V kali T. S itu jarak. Begitu juga V sama dengan S per T. Bila kecepatannya tidak tetap, maka terjadilah GLBB. Maka ada percepatan. Dengan demikian S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. PT sama dengan V0 plus AT. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Contoh soalnya pada GLBB dapat kalian baca pada tayangan ini. Gerak pada benda
Yang GLBB bisa ke atas, bisa ke bawah. Vertikal ke atas, vertikal ke bawah. Maka A-nya menggunakan G. Rumusnya kebalikan. Kalau ke atas minus, ke bawah plus. Ke atas semakin lambat, ke bawah semakin cepat. Maka H sama dengan yang ke atas V0 T min setengah GT kuadrat. Maka yang ke bawah H sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat. Berikutnya konsep yang ketiga, usaha dan pesawat sederhana. Ini membantu manusia, memudahkan, meringankan melakukan usaha. W sama dengan F kali S. Daya sama dengan W per T. Tuas golongan 1, golongan 2, golongan 3 berdasarkan letak yang di tengah. TBK. Tumpu di tengah golongan 1. Beban di tengah golongan 2. Kuasa di tengah golongan 3. Contohnya dapat kalian lihat. Karena mempermudah melakukan gaya, kuasa, maka ada keuntungan mekanik W per F atau LK per LB. Konsep keempat, struktur dan fungsi tumbuhan. Mulai dari organ utama pada tumbuhan, jaringan, dan teknologi yang terinspirasi dengan adanya struktur jaringan tumbuhan. Organ dan jaringan yang menyusunnya dapat kalian lihat pada gambar ini. Ada daun, mesofil, daging daunnya. Ada epidermis atas, epidermis bawah. Lalu penampang akar, dikotil, monokotil. Perbedaannya pada dikotil terlihat itu bentuk bintangnya. Dan monokotil yang berselang-seling. Sedangkan penampang batang dikotil berkas pembuluh teratur, penampang batang monokotil berkas pembuluhnya menyebar. Sistem pencernaan pada manusia. Mulai dari nutrisi, lalu fungsi sistem pencernaan, gangguan, dan cara menanggulanginya. Nutrisi, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, vitamin, mineral, air. Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa. Protein diserap dalam bentuk asam amino. Lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Nah, enzim membantu pencernaan. Enzim dihasilkan di kelenjar air liur, di lambung, di pankreas, dan dinding usus halus. Nama-nama enzim dapat kalian lihat pada tayangan berikut. Misalnya, renin dari lambung, pepsin dari lambung, amilase, tripsin dari pankreas, dan dinding usus halus. Penyerapan terjadi di usus penyerapan, ileum. Gangguan pada pencernaan, misalnya MAH, karena asam lambung yang berlebih. Konsep berikutnya, zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif, zat penambah untuk menambah selera, menambah cita rasa. Ada yang alami, ada yang buatan. Kalau alami dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kunyit, warnanya kuning, pandan, warnanya hijau. Nah, yang dari buatan dapat dilihat pada gambar ini. Ada pengawet,
ada penyedap rasa, petsin, MSG. Ada pewarna. Nah, kalian harus hati-hati. Pewarna tekstil jangan digunakan, berbahaya. Lalu berikutnya zat adiktif. Zat adiktif ini yang sangat berbahaya, bisa menimbulkan kecanduan. Ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika golongan 1, golongan 2, golongan 3, psikotropika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Zat adiktif lainnya misalnya lem, bensin, alkohol, rokok, kopi, dan obat-obatan lainnya. Hindari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya karena dapat merusak saraf sehingga merusak generasi muda. Berikutnya, sistem peredaran darah manusia, mulai dari struktur dan fungsi sistem peredaran darah, gangguannya, dan upaya untuk mencegahnya. Jantung, pembuluh darah, dan darah merupakan komponen utama dari sistem peredaran darah, dan tentu saja ditambah paru-paru. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, 2 serambi dan 2 bilik. Antara serambi dan bilik ada katup. Lalu di pangkal arteri itu juga ada katupnya. Sedangkan pembuluh vena, sepanjang pembuluh vena ada katupnya. Kita lihat pada simulasi ini, peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Sistemik, pulmonal. Sistemik, peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Dari bilik kiri ke seluruh tubuh, kembali ke serambi kanan. Kalau pulmonal dari bilik kanan ke paru-paru, kembali ke serambi kiri. Begitu seterusnya. Tentu saja bilik kiri dan bilik kanan memompa jantung, memompa darah dari jantung bersamaan. Lalu penyakitnya ada hipertensi, ada anemia, leukemia, ada hipotensi. Cara pencegahannya, pola hidup sehat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam sehat.